warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Caksono. Saya memiliki usaha jasa sablon kaos yang bernama Indifferent yang berlokasi di Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Indifferent itu saya beri nama Indifferent itu karena berawal dari different ya, artinya itu berbeda. Sebenarnya sih innya itu dipisah, jadi kayak in terus different, jadi kayak di dalam perbedaan. Jadi maksudnya di sini tuh kita berbeda tapi tetap satu tujuan, yaitu untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Awal gua mendirikan sablon yaitu mulai dari SD ya, karena memang dulu orang tua itu punya usaha sablon juga. Jadi kayak dulu itu orang tua itu mendidik gua, mendidik saudara-saudara gua untuk mandiri. Jadi dulu itu gua kayak ditantang lah sama orang tua. Kalau mau beli mainan sendiri, mau beli apapun yang kita inginkan dari hasil diri sendiri, entah kita kerja atau apa. Cuma kalau dulu itu orang tua tuh kayak bikin gini, awal cerita itu orang tua itu bikin nama, label gitu, stiker yang ditaruh di buku tulis gitu. Jadi kalau kita misalkan hilang bukunya, di situ ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, bisa dikembalikan kalau bukunya hilang. Nah, jadi singkat cerita, gue dibikinin dah tuh label itu, stiker itu sama orang tua. Nah, terus teman-teman tuh pada nanya, bikin di mana nih Gus, bikin di mana? Akhirnya gue bilang dah ke teman-teman, enggak kok, ini bokap gue yang bikin. Nah, setelah itu bokap langsung bilang, nah inilah Le, bapak gue kan orang Jawa kan. Inilah Le, kamu bisa nih jualin stiker-stiker ini nih. Nah, dari situ tuh gue dari SD gue bikin stiker, dari stiker, kartu nama, terus apapun lah. Nah, beranjak SMP itu baru gue bermain ke sablon. Cuman karena memang seusia anak SMP itu nggak ada pemikiran ya untuk membuka produksi sablon. Jadi kayak dulu itu SMP itu gue udah mulai nawar-nawarin sablon. Jadi dulu gue kelas 2 SMP itu gue tawarin ke kakak-kakak kelas gue yang kelas 3, kayak apa sih, setiap tahun itu kan pasti ada membuat kaos samaan lah ya, kaos apa sih namanya, kaos angkatan lah, kaos angkatan. Akhirnya gue tawarin tuh, karena emang kalau kata bokap gue, modal usaha itu adalah keberanian gitu. Dan karena gue nggak punya modal uang, gue hanya cuma bisa modal diri, ya udah akhirnya gue gue coba lah untuk nawarin ke kakak kelas gue. Dan pada saat itu alhamdulillah di tahun kelas 2 SMP itu sekitar tahun 2004 itu gue mendapatkan profit bersih itu 1.600.000. Nah, gimana nggak tertarik gitu kan, kayak usia segitu udah bisa dapetin duit 1.600.000. Dan akhirnya memang nanti itu kalau kata bokap gue sih, kalau ingin memiliki sesuatu barang atau mainan atau apapun, ditarget. Jadi kita misalkan punya target 1 bulan atau 2 bulan untuk membeli sesuatu. Nah, itu harus kita raih tuh di dalam target tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya gue masuk SMA. Nah, di situ mulai berubah usaha gue, gue nggak bermain di kaos tapi bermain di mural, terus kayak bikin graffiti untuk gambar tembok segala macem. Nah, untuk selanjutnya itu ke kuliah. Gue kuliah itu memang gue masuk di seni rupa UNJ. Di situ banyak gue benar-benar terbuka,
apa ya, peluang, karena setiap mata kuliah itu bisa dijadikan uang. Bisa menguntungkan gitu kan. Jadi kayak misalkan gue dapat mata kuliah eh, lukis. Nah, apa tuh yang bisa dijadikan uang? Ya mungkin kita bisa buka usaha sketsa wajah. Dulu itu gue punya usaha, ngejalanin usaha itu sketsa wajah, karikatur, sepatu lukis gitu. Nah, untuk keseriusan gue memilih bidang jasa sablon, anggaplah berdirinya Indifferent ya. Jadi memang dulu itu kan kita sering tuh bikin sesuatu karya-karya apapun lah ya. Misalkan kalau dulu kan gua bikin sketsa apa segala macam, terus akhirnya gue memilih untuk udahlah kayak buka sablon aja deh, sablon kaos. Nah, sebenarnya gue juga rada minder karena ketika ngelihat orang usaha sablon tuh, wah gue harus punya tempat produksi segala macam. Cuman pada saat itu gue mikir bahwasannya usaha sablon itu sebenarnya adalah bisnis jasa, bukan bisnis jual barang. Nah, kalau jasa itu kan benar-benar tanpa modal. Hanya modal yang tadi gue bilang tuh, modal nawarin ke orang gitu kan. Nah, awalnya itu di tahun 2012 fokusnya gue tuh. Nah, jadi awalnya gue itu punya temen ya, dia punya usaha toko kaos polos tuh yang berlokasi di Marrakas, Square di daerah sini juga. Nah, dia ngajak gue untuk gabung. Jadi kayak dia jual kaos polosnya, terus gue jasa sablonnya. Nah, jadi ketika ada orang mesen kaos ke kita, ke Indifferent ini, nah itu kaosnya beli sama temen gue, terus gue jasa sablonnya. Jadi awalnya itu memang gue nggak jualan langsung kaos plus sablon, enggak. Awalnya itu benar-benar cuman jasa sablonnya aja gitu. Nah, untuk karena temen gue juga tergoda dengan usaha lain, akhirnya satu toko itu ya gue sendiri, nggak join lagi gitu. Apa tantangan terbesar ya pada saat awal-awal buka usaha sablon itu? Desain paling. Jadi desain itu kan beda-beda ya, permintaan orang. Jadi kayak dia bawa desain gambar ABCD. Nah, pas gue melihat desain itu, tantangan terbesar gue itu kayak, wah gue bisa nggak nih ya nyablon sesuai desain yang dia inginin nih. Nah, cuman tantangan itu benar-benar apa ya sih, menstimulus diri gue lah ya untuk tetap belajar, terus belajar. Akhirnya awal desain itu gue dulu masih pakai aplikasi di komputer tuh Microsoft Word tuh. Microsoft Word, terus PowerPoint. Pokoknya intinya kita bisa menghasilkan printout tuh. Jadi kalau sablon manual itu kan yang pertama itu kita desain di komputer, terus di print, setelah itu di transfer ke screen, terus ke kaos. Nah, jadi gue nggak berpikir untuk gue harus bisa pakai aplikasi Corel Draw tuh pada saat itu, atau Photoshop Word. Jadi apa yang gue bisa dulu tuh, karena gue dulu bisanya cuman Microsoft Word sama Point, nah itu yang gue pakai tuh. Cuma memang tantangan itu yang harus kita hadapin. Kalau kita tidak hadapin, berarti kita nggak lulus dong dari tantangan tersebut. Kita nggak bisa naik grade lagi dong, kayak gitu. Jadi itu kalau di gua ya, di sini itu sebenarnya tuh kayak target pasar gue tuh sebenarnya tuh anak sekolah. Anak sekolah. Jadi kayak contoh yang order kan kayak anak sekolahan tuh kesini, misalkan, bang saya mau bikin kaos nih, ya kan, bikin kaos. Nah terus akhirnya gue jelasin dah tuh, udah lo mulai besok coba tawar-tawarin apa sih namanya,
jasa sablon. Soalnya kan coba gue ngajarin ke dia untuk belajar entrepreneur juga sih. Jadi kayak misalkan lu tuh di sini tuh bukan sekedar konsumen gue, melainkan lu adalah tim marketing gue. Jadi yang pertama, nah ini nih iritnya gue ya. Iritnya gue itu, gue selalu melibatkan customer gue untuk jadi tim marketing gue. Karena udah jelas tuh, karena udah jelas anak sekolah itu udah pasti dia akan bikin kaos tuh. Jadi yang pertama yang gue untungkan yaitu gue terbantu oleh mereka itu untuk nyari order, dan yang kedua mereka pun juga terbantu untuk mengenal entrepreneur sejak usia sekolah gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada temen juga, bukan temen sih, awalnya juga konsumen gua, dia kelas 2 SMP. Terus dia bikin kaos di gua, akhirnya gua ajarin cara cari order lah ya, untuk nawarin ke teman-teman atau ke kakak-kakak kelasnya. Nah, alhamdulillahnya itu ada orderan lagi tuh dari dia tuh. Ada orderan jaket pada saat itu. Nah, terus ya gue bilang pokoknya lu harus untung nih untuk nawarin usaha ini nih. Nah, kerjaan udah gue kerjain, udah singkat cerita udah kelar. Nah, dia main lagi tuh ke sini bawa Vespa tuh. Bawa Vespa, dia mamerin ke gue. Dia bilang, "Bang, ini Bang, kalau lu mau tahu nih, gue beli Vespa ini dari hasil caloin sablonan nih kemarin nih." Lah gue ngerasa bersyukur, alhamdulillah ya, bahwasannya loh ini bukan gue sendiri nih yang untung, tapi konsumen pun bisa untung karena dia mengambil kesempatan dia mengenal gua, terus bermain di sini, belajar nyablon. Yang tadinya cuman sekedar mesen kaos doang, mesen sablonan ke gua, akhirnya pelan-pelan dia memiliki keinginan untuk nawar-nawarin sablonan. Dan yang gua dapat kabar juga, sampai sekarang pun dia sampai udah bisa buka clothingan sendiri, punya distro sendiri gitu. Sama juga yang bantu-bantu gue juga di sini itu sebenarnya gue nggak menganggap mereka itu adalah karyawan gue, walaupun dia bantuin gue ya kan. Cuma gue menganggap mereka ini adalah teman yang sama-sama belajar. Jadi memang banyak teman-teman yang sekarang ini juga ada yang dari Cianjur, kemarin juga ada dari Gunung Kidul. Jadi dari jauh-jauh lah, dari yang tadi kita nggak kenal gitu kan. Terus di sini sama-sama belajar sablon. Nah, jadi ada juga beberapa yang bantuin gue di sini tuh, mereka juga punya usaha sendiri, punya usaha sablonan juga ada. Terus juga dia punya usaha lain, tapi dia tidak lepas tetap nyari orderan sablon gitu. Jadi memang kita dari dulu selalu apa ya, kayak sablon itu kan mudah ya, yang susah orderan. Jadi kayak lu mau usaha apa, kayak lu mau jadi dokter, kayak lu mau jadi polisi, kayak karena emang lu udah kenal usaha sablon, lu udah paham sablon. Nah, kalau bisa tetap tuh lu cari tuh apa sih namanya, orderan sablon, karena kan sayang kan kalau nggak dimanfaatkan gitu apa yang kita tahu gitu kan. Jadi kalau gua itu emang dari dulu tuh jarang untuk punya pemikiran yang cepet ya. Gue tipe orang yang penikmat proses ya. Gue menikmatin proses-prosesnya. Jadi kayak dulu awalnya itu gue cuma punya satu screen, gimana caranya gue bisa memanfaatkan dari satu screen itu. Yang tadi gue cuma punya meja sablon catok doang, terus akhirnya gue bisa punya tempat produksi sendiri. Itu intinya sih cuman di istiqomah aja gitu, kita benar-benar fokus untuk ngejalanin usaha yang kita gelutin gitu. Jadi jangan campur-campur dulu nih pemikiran kita nih. Jadi jangan kita baru udah bisa nyablon, wah boleh juga nih kita bisa bikin usaha lain nih. Nah, padahal pondasi untuk
pondasi kita tersebut itu belum kuat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi tuh gue memperkuat pondasi dulu. Memperkuat pondasi ya, kalau kita analogikan ke rumah itu kan kayak percuma lu punya atap tapi pondasi lu nggak kuat, kalau kena angin kan pasti goyah kan, pasti hancur gitu. Jadi gue dari awal itu yang pertama itu gimana caranya biar nggak hancur itu memperkuat pondasi. Pondasi itu kan macem-macem tuh. Dengan kita nebarkan ilmu ke teman-teman kita gitu kan, ke sedekah, ke apapun lah. Yang benar-benar kalau gue pribadi semata-mata usaha itu bukan sekedar kita memiliki ilmu strategi bisnis yang kuat. Jadi kayak ibarat kata percuma kita pinter tapi hubungan kita terhadap Tuhan itu tidak baik. Nah itu juga cepat hancur juga sih gitu. Nah jadi dulu itu pas gue kuliah itu sebenarnya gue banyak usaha yang gue jalanin tuh. Dari dulu sketsa wajah, karikatur, terus sepatu lukis, sampai ke tato. Nah, jadi waktu itu lucunya itu awal mula gue serius sablon itu, jadi kayak pertama tuh gue mau pergi gitu, pergi pulang kampung ke Malang. Nah terus istri gue mau bukan istri sih, kayak masih pacar lah ya, si pacar, terus dia mau ikut ke Malang jalan-jalan. Nah terus tiba-tiba dia izin lah ke orang tuanya. Nah terus bokap gue itu menyarankan untuk udah lamar aja dulu tuh. Jadi dulu gue nikah itu di usia 23 tahun. Nah pas usia gue 23 tahun itu bokap gue nantangin, lu berani nggak nikah ya kan, ngelamar calon gue. Nah ya udah akhirnya pas gua pas gua mau ngelamar, pas lamaran, nah itu calon mertua gue tuh nanya ke gua, bagus kerjanya apa? Lah gue bingung kan, karena memang banyak yang gue kerjakan pada saat itu, dari tato, dari segala macam yang tadi udah gue sebutin. Nah akhirnya bokap gue tuh nyeletuk, si bagus mah tukang sablon pak. Nah itu padahal gue belum serius tuh untuk sablon. Nah pas sudah nikah, istri juga bilang ke gue bahwasannya gue nggak mau dinafkahi dari hasil tato. Jadi tuh waktu itu pas nikah itu benar-benar gue dituntut untuk nyari nafkah yang halal ya dan berkah. Nah akhirnya ya gue memilih lah sablon. Kalau dibilang nyari duit gampang itu ya dulu sebenarnya nato juga ada gampang ya, bukannya gampang sih, cepet nyari duitnya. Nah akhirnya gue memakai lah sisa-sisa uang gue untuk buka usaha sablon itu kan. Nah cuman jadi ada cerita nih, gue fokus untuk gimana caranya nyari pendapatan yang halal, yang berkah. Nah jadi waktu itu benar-benar gue usaha sablon itu udah mulai bagus tuh, karena gue terbiasa juga untuk ngerekrut orang yang random ya, entah anak jalanan, entah titipan dari teman, entah teman main yang notabene ex penjara ya kan. Nah cuman karena gue berkeyakinan bahwasannya mereka itu ada sisi positifnya, mereka itu ada keinginan untuk merubah diri. Strategi yang selama ini gue jalanin tuh yang pertama tuh melibatkan konsumen. Nah melibatkan konsumen, terus juga melibatkan Allah. Melibatkan Allah yang tadi juga gue bilang, benar-benar kita nggak bisa lepas dari Tuhan kan, dari Allah. Terus sama sering-sering posting di media sosial, karena memang gue selalu ngajak nih teman-teman gue untuk ayo sama-sama nih kita nyari orderan, sama-sama nih kita berkarya gitu kan. Nah terus sama menjaga kualitas, karena memang nggak bisa kita pungkiri ya, kita tetap bersaing ya kepada vendor atau teman-teman sablon kita. Sama benar-benar kita bekerja sama sih sebenarnya, sama dengan sesama pemain sablon, karena memang
eh, nggak lepas juga kalau kita butuh ketika kita lagi banyak orderan, kita bisa ngelempar ke teman kita sesama tukang sablon. Begitu juga teman kita yang lagi kelebihan sablonan bisa ngelempar ke kita. Nah, jadi kayak saling ngejaga silaturahmi ya di situ ya, saling ngejaga silaturahmi. Terus sama membagi ilmu. Jadi memang gue sering juga diajak sama temen untuk membuat event. Jadi kayak belajar apa namanya jadi kayak kemarin itu temen itu bedah buku, terus dia ngajak gue untuk berbagi pengalaman di sablon, ngajarin sablon. Nah sebenarnya kalau kita lihat itu kan di situ banyak peluang tuh. Ketika kita ngajarin sablon ke anak-anak kecil, ke orang-orang daerah, nah di situ kan banyak juga yang pengen nanya, misalkan, berarti bisa dong mas atau bang bikin sablonan. Nah di situ kan peluang kita tuh. Jadi memang sebenarnya ketika kita berbagi sebenarnya itu bukan kita mengurangi, tetapi kita malah menambahkan rezeki kita gitu, sama kayak konsep sedekah kayak gitu. Jadi itu sih paling strategi-strategi yang selama ini gue jalanin gitu. Harapan untuk diri gue itu, gue berharap sih sebenarnya dari usaha ini nanti di usia 40 tahun itu gue benar-benar gue bisa fokus untuk ibadah, gue bisa fokus untuk keluarga tanpa gue harus berpusing-pusing lagi ngejalanin usaha ini gitu. Jadi benar-benar di usia sekarang itu gue benar-benar berjuang untuk gimana caranya nanti di usia 40 itu biar usaha itu yang mensupport gue untuk ngejalanin ibadah yang lebih fokus gitu. Jadi biar teman-teman nanti yang berkarya di sini, jadi gue tinggal menikmati aja ya, menikmati usia di angka 40 tahun itu untuk benar-benar pindah alih usaha nih. Jadi yang tadi gue dari usia muda sampai usia 40 itu gue berusaha dalam ranah duniawi. Akhirnya nanti gue yang gue pengen itu nanti di usia 40 tahun itu gue benar-benar pindah usaha, yaitu usaha dakwah gitu. Jadi bismillah, gue benar-benar minta doanya juga dari Telusur Bisnis ini juga bisa menginspirasi banyak teman-teman dengan melihat channel Telusur Bisnis, punya gambaran mau dibawa kemana nih diri kita gitu. Memang banyak hal, banyak bisnis, banyak usaha, banyak dagang yang beraneka ragam bidang, tapi tetap harus kita ingat tujuan kita tuh hanya surga lah ya. Tujuan kita hanya untuk ke surga. Jadi yang gue inginkan gimana caranya usaha kita itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah gitu. Saran untuk teman-teman Telusur Bisnis yang ingin membuka usaha, kalau menurut gue itu yang pertama itu jangan takut dulu. Jangan takut, jangan mudah menyerah, berjuang terus, menikmati proses, karena hasil itu memang sudah hak prerogatifnya Allah. Dan kalau bisa di dalam proses itu gimana caranya mengundang takdir kita untuk menjadi sukses kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita pribadi itu menstimulus untuk merubah takdirnya Allah ya. Karena memang kemarin itu juga gue punya cerita juga, benar-benar gue pas kemarin umroh itu istri tuh memang sudah tidak mengizinkan untuk menerima order sih. Tadi gue juga mau bawa laptop tuh pas umroh supaya di tanah suci bisa bekerja kan. Nah cuma istri melarang karena benar-benar umroh itu harus fokus ke ibadah. Nah alhamdulillahnya kemarin tuh tiba-tiba ada orderan dari Kominfo, orderan
bordir. Ajaibnya itu ya ini kuasa Allah, dan untungnya itu gua mendapatkan untung 7 juta rupiah tuh. Nah di situ kan kalau kita ngelihat sebenarnya gue juga nggak ngapa-ngapain gitu. Ikhtiar gue cuman bikin invoice, gue ngubungin tukang kaos polos, gue lempar ke tukang bordir, setelah dari tukang bordir gue kirim ke kantor. Nah Allah ngasih rezeki 7 juta rupiah itu tuh, untung bersih dari orderan tersebut gitu. Jadi kayak gila, nggak ngira, padahal gue udah dilarang untuk nyari order, tapi emang kalau emang rezeki kan nggak tertukar ya. Rezeki itu memang sudah dikasih gitu dari kita sebelum hidup pun, rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi kita jangan takut untuk kehilangan rezeki, tidak mendapatkan rezeki. Ikhtiar terus, jalanin terus, ya insya Allah lah. Kalau kita emang niatkan usaha kita, kehidupan kita ini karena Allah, insya Allah juga tidak akan lupa untuk diri kita dan keluarga dan sekitar gitu.